Kalau sedih ya, sampai hari ini juga masih sedih ya. Karena ini sudah hari berapa ya kita ditinggal suami, dan apalagi yang bikin kemarin masih bisa sempat kuat ya. Karena untuk anak-anak, tapi ternyata masih belum kuat karena anak kemarin downnya mental banget. Dia teriak-teriak, dia manggil ayahnya, dia teriak-teriak, dia bilang, aku nggak punya ayah, aku nggak punya ayah. Itu yang bikin mental saya down lagi. Bingung saya mau jelasinnya kayak apa, karena udah dibilang ayah bobo. Nah enggak, ayahku nggak ada. Sampai dia tanya, mami almarhum itu apa? Saya bilang almarhum itu orang yang sudah nggak ada. Nah, berarti ayah aku dong. Aku udah nggak punya ayah, mami. Itu dons yang pertama, dia belum mau sekolah. Saya tanya, nak kapan mau udah siap sekolah? Saya belum siap, mami. Aku takut nanti ditanya sama teman-teman sekolah aku, ayahku kenapa? Gitu sih, Pak. Berarti bisa dibilang mental anak ibu juga ikut terganggu ya? Iya, mentalnya terganggu karena ya biasa kan emang kesehariannya sama ayahnya semua ya. Ya karena sekarang udah berapa hari mungkin dia baru ngerasain ya, kok udah berapa hari ayah aku nggak ada gitu kan. Makanya dia tanya, ayahku, aku nggak punya ayah, aku nggak punya ayah gitu. Apa keseharian yang mungkin dirindukan sama anak ibu dengan ayah? Kesehariannya karena emang kalau setiap hari kan emang saya bekerja ya, jadi anak-anak kalau ayahnya nggak ada kerjaan itu mereka selalu sama ayahnya, bermain sama ayahnya, itu tiap malam itu selalu sama ayahnya, setiap waktu itu pasti selalu sama ayahnya. Kemana ayahnya pergi dia pasti ngikut itu anak. Ada nggak sih janji dari ayah, misalnya nanti ayah akan beliin ini ya nak, atau ajak main ke sini ya nak? Ada nggak sih sesuatu yang dijanjikan yang belum terlaksana? Ada, itu harusnya di hari Minggu pas kejadian ya, itu harusnya kita pergi liburan ke Bandung. Itu ayahnya janjiin mau pergi liburan, tapi ternyata ayahnya sudah dipanggil. Ada nggak sih momen-momen ibu sama almarhum yang dirindukan? Kalau momen ya banyak ya, karena kita selalu kalau weekend itu setiap Sabtu Minggu pasti liburan ya sama anak-anak, ngajak anak-anak main ke playground. Biasanya emang almarhum kalau sudah hari Sabtu yang kita jalan-jalan, ngajak anak-anak jalan, itu pasti ke mall atau makan-makan, itu selalu di setiap weekend. Dia sosok suami dan ayah seperti apa sih? Dia sosok suami yang baik ya, yang selalu membimbing saya ke arah yang lebih baik, dan selalu mengajarkan saya sama anak-anak untuk selalu berbagi. Kadang kalau misalnya pergi gitu ada badut, anak-anak saya suka badut, dia pasti selalu ngasih. Itu ayahnya bilang, nak kalau ada yang seperti ini kasih ya gitu kan, mereka itu butuh makan, pasti selalu begitu. Sampai sekarang anak-anak ingat itu pesan-pesan dari ayahnya. Ibu boleh mungkin kasih tahu kata-kata terakhir pas dia pergi itu apa sih? Kalau untuk saya sendiri nggak ada ya kata-kata terakhir ya, tapi waktu di tanggal 1 bulan yang lalu, itu di tanggal 6 Desember ya, itu saya sempat berantem sama dia karena saya lihat dia ada posting foto anak-anak bertiga dengan captionnya sehat anak-anakku, dengan soundnya yang sakit banget saya dengarnya ya. Itu setelah pas saya pulang kerja saya tanya, kenapa posting begini? Saya bilang gitu kan. Terus dia jawab, enggak kenapa-kenapa, saya cuma posting aja. Saya nggak tahu kalau itu pesan terakhir untuk dia. Mungkin pertanyaan terakhir, aku baru dapat kabar kalau akhirnya pelaku sudah ditangkap. Bagaimana respon? Karena tadi juga saya baru dengar ya, baru sekitar 5 menit yang lalu ya, tadi diinfoin katanya pelaku sudah ditahan ya. Tadi dengarnya emang berasa seneng gitu, udah ketangkap gitu, tapi ya masih ada berasa sedih ya. Ya sedihnya kenapa? Karena dia sudah menghilangkan nyawa suami saya sama anak-anak saya.